Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 1 Juli 2024. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? The Magician. Okay, Ace of Swords, Knight of Swords, Four of Swords. Aku melihat kayak ada suatu keyakinan dalam dirinya, kayak ingin memperkuat hubungan gitu dengan kamu ya. Dia ingin kembali lagi kah, atau ingin lebih berkomitmen dengan kamu? Karena kalau aku lihat mungkin kemarin-kemarin ya, si dia ini orang yang sebenarnya belum siap untuk berkomitmen ya. Dia ini orang yang kemarin-kemarin ketika bersama kamu sebenarnya belum siap untuk berkomitmen. Nah sekarang nih orang aku lihat mulai apa ya, kayak punya keyakinan kuat, terus itu juga kayak mengharapkan komitmen yang kuat juga dengan kamu, seperti itu. Ingin merasakan kebahagiaan, diberikan cinta, diberikan perhatian yang luar biasa oleh kamu ya. Kalau aku lihat kayak dia sekarang kayak merasa butuh perhatian kamu, butuh cinta kamu, butuh perasaan dia dibalas, seperti itu. Dan aku melihat juga kayaknya kamu dengan dia ini ada suatu kesalahpahaman, ada suatu ketidakjelasan, atau ada kejelasan yang tidak dia utarakan, atau mungkin ada suatu kejelasan yang akhirnya itu apa ya, mengecewakan ya. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya si dia ini masih memiliki suatu kebingungan. Bisa jadi tentang kebingungan dia tuh kayak, apakah memang kamu orang yang tepat? Apakah kamu mau menerima dia lagi? Apakah dia bisa diberikan tanggung jawab ke depannya untuk bersama dengan kamu? Kayak gitu ya. Intinya ada suatu kejelasan, atau justru malah kayak ketidakjelasan di diri dia, sehingga dia kayak bingung gitu. Apalagi di sini aku lihat juga kan ada kesalahpahaman atau perbedaan pengertian atau penafsiran dari kalimat atau kata-kata yang pernah dia ungkapkan ke kamu, atau sebaliknya kamu ke dia. Dan juga aku melihat memang kamu dan dia ini sebenarnya masih memiliki dua pola pikir yang berbeda, atau arah tujuan hubungan yang berbeda ya. Jadi intinya kamu dengan dia ini masih dualitas ya, masih dualitas, kayak sudut pandang lah ya, sudut pandang atau tujuan ya, atau niat dari hubungan ini tuh masih beda. Mungkin kamu pengennya untuk segera berkomitmen, tapi mungkin dia masih ada keraguan, entah apa keraguannya, seperti itu. Dan nampaknya ya yang membuat kalian ini sering salah paham, terus itu juga pemikiran kalian, pola pikir kalian itu berbeda ya, itu karena si dia ini masih fokus dengan materi. Karena aku lihat memang orang ini tuh menganggap kestabilan secara materi itu penting, lebih penting dari segalanya, kayak gitu. Sehingga makanya di sini dia mungkin sering mengabaikan kamu, tidak memperhatikan kamu sama ini ya. Karena itu ya, dia ini mind over matter. Jadi apa ya, materi itu di atas segalanya, kayak gitu.
Terus itu juga aku melihat kayaknya kamu berdealing dengan seseorang yang pintar sekali mengendalikan diri, tapi dia juga punya punya otoritas. Bisa jadi memang orangnya suka mendominasi ya, atau otoriter kayak gitu, mendominasi, apa itu namanya ya, mengontrol ya, mengontrol. Terus itu bisa jadi juga mungkin dia memang punya jabatan, atau dia memang selama ini tuh punya apa ya, kayak punya suatu posisi yang dipandang gitu loh, mau itu di karir kah atau mau itu di lingkungannya kah, sehingga kebawa sampai sekarang sikap dia yang otoriter itu, sikap dia yang angkuh ya, bisa dibilang kayak angkuh, kayak bahwa dia adalah orang terpandang seperti itu. Paham ya maksudku? Jadi kayak, paham gak sih, kayak orang yang dipandang oleh masyarakat, otomatis kan orang itu kelihatannya kayak sok hebat, angkuh, kayak gitu ya. Dia kayak punya power, punya jabatan, seperti itu ya. Jadi bisa melakukan banyak hal ya, semena-mena seperti itu. Kemudian aku lihat di sini ya, aku lihat kayak ada suatu kebiasaan yang memang sampai sekarang belum bisa dia untuk rubah, dan mungkin dia ini juga bergabung dalam suatu organisasi atau geng, klub yang kayak gitulah ya. Terus itu juga aku melihat bahwa orang ini apa ya, orang ini ya bisa jadi dia memang seorang yang menggunakan logika ya, penalaran ya. Jadi kalau apa-apa tuh dia mikirnya logika aja, masa iya jalanin hubungan tapi gue nggak punya duit gitu kan, mending gue mikirin duit daripada mikirin cinta. Nah kayak gitulah intinya ya. Jadi orang yang sangat logika banget. Sebenarnya orangnya jujur, bermoral juga, beretika. Mungkin dia ini orang ada mungkin sebagian bekerja di bidang militer atau peradilan ya, mungkin pengacara, jaksa, hakim, atau misalkan militer, TNI, polisi, atau ya jajarannya yang semacam itu. Terus itu juga mungkin ya penegak-penegak hukum itulah ya. Dia adalah pria dewasa yang kelihatannya memang tenang. Orangnya tuh kelihatannya tenang ya. Aku lihat di sini memang seorang pria dewasa yang kelihatannya tenang. Orangnya juga disiplin, cerdas. Orangnya juga gak kuat ya. Memang orangnya logika banget. Terus itu juga dia memang orang yang tidak suka mengungkapkan perasaan dia di depan orang lain. Jadi makanya akan sulit bagi kamu untuk menebak-nebak sebenarnya kenapa sih dia, apa sih yang dia rasakan, kayak gitu ya. Dia itu pintar sekali menutup-nutupi perasaan dia nggak suka mengumbar apa yang dia rasakan terhadap orang lain gitu ya. Terus juga dia ini punya gaya percakapan ya, punya gaya obrolan tuh hebat gitu. Jadi gampang mempengaruhi orang, gampang membuat orang merasa tertarik gitu ya dengan gaya bicaranya. Terus juga aku lihat sebenarnya dia ini juga bisa kok setia. Kalau misalkan dia sudah menetapkan hati dia pada satu pasangan, maka dia akan setia. Bisa setia, aku lihat di sini. Dan dia orang yang sangat mencintai orang-orang terdekatnya. Juga orang yang sangat serius kalau dalam bekerja ya. Dia itu orang yang gimana ya, kalau udah memiliki suatu pekerjaan itu ya, fokus banget gitu loh, sampai-sampai ya kamu sering diabaikan ya, sampai-sampai hal-hal di luar pekerjaan itu nggak kepikiran lagi gitu, saking. Dan aku melihat bahwa memang dia ini punya kriteria dalam mencari pasangan. Dia tuh pengen punya pasangan tuh yang perfect ya, yang cerdas, yang cantik ya, atau bisa dan juga secara emosional itu stabil, dewasa seperti itu. Terus itu juga sukses ya, mungkin secara karirnya ya, berasal dari keluarga kaya raya seperti itu. Dan juga dia ini memang mencari atau punya kriteria pasangan yang bisa mendorong dia untuk, pasangan itu selalu bisa memotivasi dia atau mendorong dia untuk apa ya, kayak
memacu dia untuk ini sukses kayak gitu. Jadi apa tuh? Ya pokoknya dia tuh pengen cari pasangan yang selalu mau memperhatiin dia, selalu mau ngedukung dia untuk sukses gitu loh. Makanya di sini aku lihat tadi ya, dia ini orang yang saat ini butuh perhatian dari kamu. Cuma sayangnya aku melihat kayak hubungan kalian ini tuh penuh dengan ketegangan, kecemasan. Terus itu rasa stres, ketakutan. Terus itu juga ya aku lihat di sini kalian kayak mengalami masa-masa kesulitan ya di hubungan ini, sehingga untuk saat ini kayak lebih memilih untuk berpisah aja deh gitu ya. Karena ketika bersama pun kalian merasa saling terbebani atau membebani gitu loh. Ya sehingga membuat hubungan jadi nggak nyaman ya, karena merasa terbebani atau ada kekangan. Ya itu tadi, orangnya otoriter sehingga kamu mungkin selalu harus berfokus pada dia, harus memperhatikan dia, harus ngertiin dia terus ya, apa-apa harus ngikutin mau dia, sehingga kamu yang kayaknya stres, capek mikirin dia, harus ngikutin maunya dia terus. Yang kayak gitulah ya, pokoknya aku lihat di sini kamu sampai banyak rasa kecemasan, stres, ketakutan ya, tertekan seperti itu, sehingga ya aku lihat di sini kamu lebih memilih untuk udah deh menghabiskan waktu berpisah aja dengan dia ya. Kamu sekarang lebih memilih untuk bersantai, merenungi apa yang telah terjadi ya, dan ya udah nikmati hidup kalau aku lihat di sini. Nah dia pun ngerasa itu ya, ketika dia bersama kamu tuh kayak kamu ngerasa nggak bahagia, dan dia pun ngerasa kayak ada terbebani, entah apa yang dia rasa terbebani, tapi dia ngerasa kayak ada beban, ada rasa stres, ada rasa kayak dikekang atau gimana gitu. Pokoknya intinya nggak nyaman gitu ya, nggak lancar gitu loh hubungannya, nggak romantis gitu. Dan ya yang saat ini dia rasakan adalah dia sudah ditinggalkan oleh kamu, sosok yang terpenting dalam hidupnya. Dia merasa kayak sudah ditinggalkan orang yang terpenting, dan kayak sudah kehilangan cinta yang menggebu-gebu dari kamu. Karena kalau aku lihat mungkin kamu selama ini kayak bucin banget sama dia ya, semua kamu berikan ke dia, sekarang dia udah kehilangan itu semua gitu ya. Dia kayak sudah nggak punya lagi kebucinan kamu. Dia udah nggak bisa ngontrol kamu lagi ya, karena kalau aku lihat memang sudah hubungan ini sudah gagal. Bahkan mungkin selama ini ada yang udah buat rencana untuk menikah, tapi ternyata ya sampai sekarang nggak terrealisasi karena selalu dia tunda-tunda terus itu juga mungkin ada yang mau tunangan, tapi ya karena dia banyak alasan akhirnya ditunda-tunda terus, akhirnya sampai sekarang pun nggak ada pertunangan ataupun pernikahan dari dia ya. Terus itu karena ya itu tadi, dia selalu menunda nanti gitu ya. Kemudian aku melihat memang si dia ini selama ini emang orangnya egois ya, sombong, sehingga kamu kayak udah capek gitu, udah terlalu takut untuk bisa mengekspresikan cintamu dengan romantis gitu ya, karena orangnya egois dan sombong, sehingga kamu kayak udah nggak percaya diri lagi lah untuk ngebucin sama dia, untuk mengemis-ngemis mengharapkan dia akan membalas ya, adanya timbal balik dari dia tuh. Justru malah aku lihat di sini kamu sekarang kayak takut gitu loh untuk mengekspresikan cintamu atau menyatakan perasaanmu sebenarnya terhadap dia gitu ya. Itu karena orangnya terlalu egois, entah apa yang pernah dia lakukan sama kamu atau apa yang pernah dia katakan ke kamu, tapi sekarang aku lihat ada suatu ketakutan dalam dirimu untuk mengungkapkan perasaanmu sekarang terhadap dia. Jadi lebih memilih untuk udah cukup, kita kayak nggak selaras aja gitu ya, kamu dengan dia kayak nggak selaras aja gitu, kayak aku bucin, kamunya cuek gitu ya, aku nyatain cinta, kamunya kayak senyum doang gitu ya, kayak nggak memberikan balasan. Jadi aku melihat di sini kamu kayak udah takut untuk melangkah bersama dia atau mengharapkan dia lagi. Maka dari itu kamu memilih untuk let it go, pergi. Bahkan dia pun sekarang ya ngerasa kayak sering sekali gitu terjadi pertengkaran di antara kamu dengan dia, sering sekali terjadi perselisihan di antara kamu dengan dia, yang mana di sini perselisihan itu kayak cuman gara-gara hal-hal sepele ya, cuman gara-gara hal-hal kecil, tapi mungkin karena sering
diungkit, atau setiap kali kalian bersama gitu ya, berkomunikasi dekat gitu ya, ada aja masalah-masalah sepele atau masalah-masalah kecil gitu yang diungkit, yang dibahas, akhirnya justru malah jadi masalah yang membesar seperti itu. Dan ya kalau udah kayak gitu pasti kalian akan memutuskan untuk saling menarik diri, saling diem-dieman, dan untuk bisa bersama kembali itu kayak butuh waktu yang cukup lama gitu ya dari perkiraan kalian, sehingga kayak ya dia ngerasa kayak ya benar sih ya, lebih baik berpisah gitu, lebih baik kita udah tenangin aja diri masing-masing seperti itu. Dan nih dia juga mikir kok ya, karena selama ini hubungan kalian itu selalu merasa kayak nggak langgeng gitu ya, jadi memilih untuk udah deh kita pisah aja dulu ya, untuk tenangkan diri masing-masing, untuk fokusin diri dulu masing-masing. Dan juga aku melihat bahwa di sini ada The Hermit ya. The Hermitnya kan reverse ya, aku lihat di sini ada The Hermit. Jadi ada indikasi kuat saat ini dia merasa kesepian tanpa kamu. Dia merasa kayak kehilangan ya sekarang, karena aku lihat di sini memang dia kayak udah ngeliat kamu kayak menolak dia, atau kamu memang sudah memblokir dia, kamu sudah tidak mau lagi menolak ke belakang lagi, menatap dia, melihat dia seperti itu ya. Ya mungkin memang kamu sudah memblokir dia, terus itu juga sekarang kamu lebih sibuk dengan urusanmu, dia juga sekarang sibuk dengan urusan dia. Jadi kalau aku lihat di sini ya, aku lihat ada rasa kesepian karena sudah tidak diperdulikan lagi dengan kamu, yang mana selama ini tuh selalu dapat perhatian terus, sekarang nggak ada. Sedangkan di sini ketika dia masih berharap ya untuk hubungan ini bisa kembali lagi, bisa baik-baik saja, tapi dia melihat kamu sudah masa bodoh gitu, kayak kamu sudah tidak mau lagi bertemu dia, atau kamu sudah tidak mau lagi fokus dengan dia, seperti itu aku lihat di sini. Oke, kita lihat lagi ya. Ya, dia adalah orang masa lalumu ya, yang sempat dekat atau menjalin hubungan ya. Mungkin kalian memang sudah menjadi pasangan ya, suami istri kah, atau pacar kah, atau mungkin ini baru PDKT-an. Intinya nih orang sudah menjadi masa lalu ya, sudah menjadi mantan kah, atau ya orang yang sudah nggak ada hubungannya lagi sekarang dengan kamu. Dan aku melihat di sini dia masih menganggapmu adalah the one bagi dia, satu-satunya yang dia inginkan, yang dia mau, yang paling pengertian ya, yang dia sayangi. Kemudian ada children, bisa jadi dia memang sudah memiliki anak, atau bisa jadi memang sifatnya dia ini memang kekanak-kanakan gitu ya, atau mungkin kamu yang sudah punya anak gitu ya. Jadi mungkin saat ini juga dia ada beban harus menghidupi anaknya seperti itu ya. Atau bisa jadi dia berpikir bahwa dia tidak direstui oleh anaknya kamu, atau dia tidak direstui hubungan ini oleh anaknya, atau gimana. Intinya di sini ada anak yang mempengaruhi hubungan kalian. Kemudian aku lihat juga di sini ada healing family issue ya, ada suatu apa ya, kayak pergejolakan di keluarganya yang harus dia stabilkan dulu ya. Entah mungkin memang lagi ada masalah dengan keluarganya, entah itu perekonomian atau memang antar keluarga lagi ada bermasalah gitu. Dia sedang mencoba untuk menstabilkan atau menyembuhkan atau memperbaiki masalah family issue dia ini. Dan new love, oke, bisa jadi saat ini dia sudah bertemu dengan orang baru ya, dengan orang baru, cinta baru. Atau kalau misalkan dia belum bertemu dengan orang baru, berarti di sini dia ingin bertemu dengan kamu, mencintai kamu lagi dengan versi terbaru, dengan orang yang dengan versi dia yang terbaru, nggak seperti dulu lagi gitu ya, yang egois, yang narsis, yang kayak gitulah ya.
Dan kemudian aku lihat di sini ya dia sudah mulai open minded ya. Sebenarnya kenapa bisa hubungan ini berakhir, kenapa hubungan ini nggak terjalin kayak gitu ya. Aku lihat di sini dia bahkan masih sering stalkingin kamu, ingin cari tahu kenapa kebenarannya ini terjadi kayak gitu. Oke, kemudian aku melihat di sini ada shio-nya, bisa ini shio kamu atau shio dia ya, kalian situasikan aja. Ada shio kelinci, shio babi, shio macan, shio kuda, shio ular, shio kerbau, shio kambing, dan shio anjing. Untuk bulannya bisa jadi bulan kamu, bulan lahir ya, bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan apa, momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Ada Mei, ada Juli, ada Februari, ada Januari, ada Agustus, September, November, dan April. Kemudian alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Oke. Oke. Z, N, E, I, W, G, P, C, O, Y, F, V, Q, S, A, K, T, U, H, L, M, J. Oke, aku rasa cukup. Dan zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.